yang lainnya bisa ngikuti melalui via rekaman di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian. Teman-teman sekalian, kelas menulis 90 hari menulis buku. Kita akan bicarakan hari ini adalah tentang apa sih warming up-nya menjadi penulis itu. Seorang penulis yang ideal itu, teman-teman sekalian, tidak terlalu merisaukan nama besar. Jadi dedikasinya tidak tergantung orang lain, ya, apakah mencatatnya dalam sejarah penulisan. Jadi ada atau tidak ada pengakuan, ia tetap menulis, ia tetap berkarya. Sebab menulis itu bagi mereka adalah wahana pengabdiannya. Teman-teman sekalian, jadi ketika kita berolahraga, ya, olahraga apapun, pasti kita akan melakukan pemanasan. Nah, yang disebut dengan warming up. Demikian pula di dalam menulis. Jadi di dalam menulis itu ada yang disebut dengan warming up. Apa saja warming up-nya untuk menjadi penulis yang andal itu, kita akan bicarakan 30 menit ke depan ini. Yang pertama, sebagai warming up-nya ala penulis itu adalah kita terus melatih kreativitas. Jadi sebenarnya ide, kreativitas, gagasan itu seringkali seliweran. Maka kita harus segera catat dengan cara menuliskannya. Untuk itu tidak peduli apa yang bisa kita lakukan sekarang ini. Jadi kreativitas itu nanti bisa meningkatkan kapabilitas kita. Nah, ketika saya ditanya apa sih kreativitas itu Pak Fakih? Kreativitas itu adalah kemampuan melihat apa yang dilihat dan dipikirkan orang lain dan yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya oleh orang lain. Sehingga kita bisa melakukan apa yang belum dipikirkan orang lain. Jadi kita melatih pola pikir kreatif itu dengan cara terus-menerus mengasah pikiran itu. Jadi setiap ada ide dan gagasan baru yang itu seliweran di depan kita atau dalam benak pikiran kita, maka segera kemudian dicatat, segera kemudian ditulis. Nah, itu namanya kreativitas. Jadi yang kedua adalah warming up yang kedua ala penulis itu adalah banyak membaca. Jadi membaca itu adalah jendela dunia. Jadi dengan membaca kita bisa menjelajahi dunia sekalipun hanya berada di kamar. Oleh karena itu biasakan sekarang sisihkan waktu 1 jam setiap hari. 1 jam setiap hari untuk membaca buku-buku yang bergizi bagi kehidupan kita. Ini warming up-nya penulis. Jadi membaca, kemudian terus melatih kreativitas, setiap ide dan gagasan yang seliweran itu segera ditangkap, kemudian dicatat, dituliskannya. Nah, dengan banyak membaca itu nanti pilihan kata kita jadi banyak. Jadi mulai sekarang sisihkan waktu 1 jam tiap hari untuk membaca buku-buku yang bergizi bagi kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, apa warming up-nya seorang penulis itu? Rajin menulis catatan harian. Jadi tulislah kisah sukses harian Anda. Saya ulangi, kisah sukses harian Anda, sekecil apapun. Menjelang tidur. Karena kalau kita nulis kisah-kisah sukses harian tiap hari, menjelang tidur, atau malam harinya, maka itu nanti akan terkumpul sebuah tulisan. Pada saat ketika kita loyo, tidak semangat, kita bisa baca catatan-catatan sukses harian kita. Dan itu akan membuat motivasi kita. Jadi ini membantu kita untuk melakukan afirmasi positif pada diri kita. Jadi Anda tulis catatan harian kisah sukses Anda, ya. Kisah sukses harian Anda, misalnya kontak orang yang selama ini misalnya kita sulit nemui dia, ternyata kita berhasil. Tulis itu kisah-kisah sukses harian. Ya, awali dengan kalimat syukur, alhamdulillah ya Allah hari ini. Lah, semakin sering kita rajin menulis catatan harian kita dan kisah-kisah kecil sukses harian kita, maka itu akan membuat diri kita tetap semangat. Jadi pada saat ketika kita loyo enggak semangat, kita buka catatan-catatan harian itu. Dan catatan harian itu juga bisa menjadi karya buku. Kalau kemudian itu dikumpulkan, kemudian dikembangkan. Kemudian yang keempat adalah warming up penulis itu adalah berkorespondensi. Ya, kalau kita punya kebiasaan korespondensi dengan teman-teman kita, ya baik di dalam negeri maupun luar negeri, kita mengirimkan email, kemudian kita mengirimkan chat
ya, yang bermanfaat, ini akan menambah wawasan-wawasan kita. Sehingga khasanah pengetahuan kita ini akan bertambah pula. Nah, dan ini adalah salah satu modal yang berharga menjadi penulis. Jadi misalnya kita punya teman di luar kota, kita punya teman di berbagai negara yang kemudian kita bisa saling berkorespondensi, saling minta pengalaman di sana, dan itu bisa menjadi sebuah hasanah kekayaan ilmu bagi seorang penulis. Kemudian warming up seorang penulis berikutnya adalah senang berdiskusi. Jadi dengan berdiskusi, dengan bertanya, itu melatih otak kreatif kita. Ya, seorang fisikawan namanya Tom Hirschfeld itu dia mengatakan gini, jika Anda tidak ajukan pertanyaan, mengapa ini? Sesering mungkin orang lain akan bertanya, Anda kenapa? Maka jika kita ingin berpikir kreatif, kita harus ajukan pertanyaan-pertanyaan yang bagus. Karena ini akan menantang prosesnya. Nah, sama saya amati kalau dalam kelas-kelas menulis, dalam kelas-kelas yang saya ajar, teman-teman yang banyak bertanya, kemudian ternyata makin berkembang, makin kreatif. Kemudian yang keenam, kebiasaan warming up seorang penulis itu, dia senantiasa melihat lebih dekat. Jadi mengeksplorasi berbagai kemungkinan. Itu membantu dia untuk menstimulasi, untuk berimajinasi, dan imajinasi itu sangat penting bagi kreativitas. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Albert Einstein, imajinasi itu jauh lebih penting daripada pengetahuan. Kemudian warming up seorang penulis berikutnya adalah akrab dengan bahasa. Ya, tadi kalau kita banyak membaca, kemudian menulis, maka otomatis kita akrab dengan bahasa. Sehingga kemudian hasanah bahasa dan pilihan kata kita itu akan variatif. Pilihan kata kita akan kreatif. Ya, jadi saya ulangi, kalau kita banyak membaca, kemudian menulis, maka otomatis kita akan akrab dengan bahasa, sehingga kemudian hasanah bahasa dan pilihan kata kita akan variatif, akan kreatif. Nah, terakhir, apa warming up seorang penulis? Enjoy this life. Jadi jalani kehidupan ini dengan penuh semangat, dengan penuh optimis, dan biasakan buat pernyataan harian. Jadi setiap bangun tidur, kalau tadi setiap menjelang tidur. Jadi tulis pernyataan harian setiap bangun tidur. Prestasi apa yang hari ini yang bisa saya torehkan, eh, yang menjadikan Allah itu ridho, yang menjadikan Allah itu bangga kepada diri saya. Prestasi apa yang bisa saya torehkan hari ini, yang menjadikan keluarga, orang tua saya bangga. Kemudian kita jawab dengan tindakan-tindakan nyata. Maka insya Allah kehidupan kita nanti akan luar biasa. Jadi itulah warming up seorang penulis, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita membiasakan semacam itu, nanti kita akan terbiasa untuk menulis, akan terbiasa berkarya. Sebab eksistensi penulisan bukan ditentukan oleh status, ya, status atributif kita, namun lebih pada kesetiaan di dalam mengabdi melalui aktivitas menulis. Ya, karena kita tidak tahu, mungkin kelak dari sekian ribu karya yang kita hasilkan, sekian ribu tulisan, insya Allah nanti akan ada satu atau dua karya yang itu mungkin berdampak sosial. Itu akan mungkin berdampak di tengah-tengah masyarakat. Atau bisa jadi itu akan mungkin dibaca orang dan kemudian orang itu terinspirasi, kemudian berubah menjadi lebih baik. Dan itu adalah pahala yang luar biasa. Jadi seringkali pemikiran seseorang menjadi perbincangan, ya. Justru setelah yang bersangkutan itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pepatah mengatakan gajah mati tinggalkan gading, kemudian harimau mati tinggalkan belang, maka penulis mati harus tinggalkan karya, harus tinggalkan sebuah tulisan, harus tinggalkan buku yang bergizi. Jadi sekali lagi, karyalah, ya, karyalah, tulisan Anda lah nanti. Karya, apakah itu berupa buku, berupa artikel, berupa cerpen, berupa novel, inilah yang menentukan nanti eksistensi seorang penulis itu. Mungkin ini teman-teman sekalian sebagai pengantar. Kalau silakan kalau ada yang ditanyakan, monggo. Mbak siapa tadi yang masuk tadi? Silakan kalau mau bertanya, monggo. Masih ada waktu. Ini saya rekam nanti bagi teman-teman yang tidak bisa berkesempatan untuk ikut hari ini, nanti bisa melihat tayangan di YouTube. Silakan, Mbak Lutfi tadi, kalau ada pertanyaan. Ini beberapa warming up yang harus dilakukan oleh penulis sehingga kemudian ini menjadi kebiasaan. Dan kalau sudah jadi kebiasaan, nanti kemudian kalau tidak nulis setiap hari itu kayak ada sesuatu yang hilang.
termasuk kebiasaan membaca. Silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman sekalian. Monggo. Bisa langsung saja voice-nya dibuka atau kemudian bisa bertanya melalui chat. Silakan. Masih ada waktu. Mbak Farihah ya, Mbak Farihah Nur Lutfia, silakan. Bisa langsung kemudian suaranya atau kemudian bisa juga melalui via chatting di Zoom ini. Monggo. Jadi biar ada interaktifnya, silakan kemudian teman-teman bisa bertanya tentang warming up menjadi penulis tadi itu. Jadi sekali lagi seorang penulis itu juga butuh warming up agar dia bisa menjadi penulis yang andal. Silakan Mbak Farika kalau ada yang ditanyakan. Monggo. Pertanyaan apa saja yang terkait dunia kepenulisan. Jadi saya kasih kesempatan hari ini jam 9 sampai sekitar jam setengah 10 atau jam 10 kalau ada pertanyaan yang kemudian bisa saya jawab. Silakan. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, saya akan akhiri sebagai kesimpulan teman-teman sekalian. Apa saja warming up di dalam menulis itu? Warming up untuk menjadi penulis yang andal itu yang pertama, teruslah kita melatih kreativitas. Jangan pernah berhenti melatih kreativitas. Setiap ada ide dan gagasan yang ada di dalam benak dan pikiran kita, atau kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita alami, apa yang kemudian kita hayalkan, itu bisa jadi sebuah ide. Maka segera dituangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua adalah banyak membaca. Ya, sisihkan waktu 1 jam setiap hari untuk membaca buku-buku yang bergizi, buku-buku yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Maka dengan cara gitu, nanti pilihan kata kita jadi banyak, kemudian pengetahuan kita jadi nambah. Kemudian yang kedua adalah, yang berikutnya adalah rajin menulis catatan harian. Jadi kalau kita rajin menulis catatan harian, jadi biasakan tulis kisah sukses harian kita. Jadi setiap hari menjelang sebelum tidur. Biasakan menulis kisah sukses harian kita setiap malam menjelang sebelum tidur, maka ini menjadi sesuatu yang luar biasa, menjadi sesuatu yang berdampak pada afirmasi positif pada diri kita. Kemudian yang keempat, rajinlah berkorespondensi, kemudian senang berdiskusi, senang tanya jawab. Kemudian berikutnya adalah warming up seorang penulis adalah mau melihat lebih dekat di dalam setiap apa saja. Jadi mengeksplorasi kemungkinan yang ada itu membantu menstimulasi imajinasi kita. Karena imajinasi itu sangat penting. Kemudian yang ketujuh adalah akrab dengan bahasa, ya, akrab dengan bahasa. Jadi kalau kita banyak membaca, kalau kita banyak menulis, maka otomatis kita akrab dengan bahasa. Sehingga kemudian hasanah bahasa dan pilihan kita akan variatif, akan kreatif. Dan yang terakhir adalah tadi apa? Enjoy this life. Jalani kehidupan ini dengan penuh semangat, dengan penuh optimis. Baik, ada pertanyaan. Contoh buku-buku bergizi yang bisa menginspirasi kita, ya. Anda bisa banyak datangi di toko-toko buku, biasanya buku-buku yang berisi tentang motivasi, pengembangan diri, agama, yang memang Anda butuhkan, yang memang sesuai dengan keahlian yang mau Anda ingin tekuni. Nah, jadi Anda bisa rajin ke toko-toko buku, atau Anda bisa browsing di internet, misalnya Anda ingin menekuni bidang apa. Nah, Anda bisa browsing, kemudian masuk di Mbak Google, Anda bertanya buku-buku apa yang layak kemudian saya baca. Biasanya nanti muncul itu. Nah, buku-buku yang bergizi dalam kehidupan kita tentu buku-buku yang bermanfaat untuk hidup kita sesuai dengan visi dan misi hidup kita. Kemudian bidang keahlian apa yang kita kuasai. Baik, silakan. Ada yang bertanya, monggo. Ini Mas Aslan. Jadi saya bicarakan hari ini adalah bagaimana warming up seorang penulis itu. Jadi kalau olahraga itu butuh warming up, maka seorang penulis itu juga butuh warming up-nya. Nah, warming up-nya adalah
apa yang saya sampaikan barusan tadi. Jadi ini sengaja kita rekam, kenapa? Karena mungkin beberapa teman tidak ada yang bisa mengikuti, nanti bisa mengikuti tayangannya via YouTube. Nanti akan saya kirim ke grup. Jadi nanti kita akan 3 kali pertemuan, kita bicara tentang dunia kepenulisan, kemudian selanjutnya pembimbingan sampai untuk menyelesaikan karya buku, bisa saya lakukan, bisa kita lakukan via WA. Jadi bisa konsultasi via WA. Karena kalau Anda sudah memiliki e-book buku 90 hari nulis buku, nanti di halaman 90 atau 92 ya, saya lupa itu ada waiting list-nya, bukan waiting list, ada daftar list-nya. Minggu pertama apa yang dilakukan, minggu kedua apa yang dilakukan, sehingga kemudian kalau ada trouble, ada masalah, Anda bisa konsultasi. Karena sebenarnya siapapun orangnya bisa jadi penulis. Jadi siapapun orangnya bisa jadi penulis. Kalau kemudian kita sungguh-sungguh. Silakan, saya akan buka tanya jawab. Monggo. Jadi dengan bertanya ini untuk juga melatih kreativitas. Dengan bertanya itu juga salah satu membuka ilmu itu dengan bertanya. Kemudian begitu dapat jawaban, inspirasi, segera dituliskannya. Karena ilmu itu diikat dengan cara menuliskannya. Silakan teman-teman kalau ada yang ditanyakan, monggo. Jadi bisa via chatting atau bisa langsung aja voice-nya dibuka itu. Silakan, Mbak Farihah, Mas Aslan. Tadi sudah saya sampaikan tadi bisa via chatting atau kemudian langsung voice saja. Langsung voice. Monggo. Jadi mungkin pertanyaan jenengan juga bisa mewakili yang lainnya, sehingga kalau kemudian ini nanti saya upload di YouTube, kemudian saya kirim linknya, teman-teman bisa mendengarkan lagi, menyaksikan lagi, kemudian itu juga bisa menjadi bahan pertanyaan untuk kemudian dilakukan proses penulisan sebuah buku selanjutnya. Silakan. Baik Mbak Farika atau Mas Aslan, monggo, masih ada waktu. Jadi kita tadi mulai tepat jam 9. Ini Zoom-nya ini nanti akan biasanya berhenti sekitar 40 menit. Nah, monggo kalau ada pertanyaan. Kalau masih ada pertanyaan nanti kita bisa lanjutkan lagi. ID meeting Zoom-nya sama, ID meeting Zoom-nya sama, password-nya juga sama. Monggo, Mas Aslan. Apa motivasi buat lebih semangat menulis itu aja, Pak. Jadi motivasi kita adalah berbagi. Berbagi kebaikan. Membuat berbagi ilmu. Kita tidak pernah tahu omongan kita yang mana, tulisan kita yang mana bisa menginspirasi orang lain. Yang penting kita tulis, kita berkarya, siapa tahu dengan cara itu kemudian ada orang yang berubah karena kita. Ada orang yang berubah karena kita. Ada orang yang kemudian mendapatkan petunjuk karena kita. Nah, kalau semacam itu kan bukankah ini ilmu yang manfaat? Bukankah ini sesuatu yang mengalir yang begitu luar biasa? Nah, jadi kalau saya pribadi dorongan saya adalah bagaimana kemudian saya bisa berbagi ilmu, berbagi kebaikan yang saya punya waktu, punya kesempatan, dan kalau toh sewaktu-waktu saya meninggal dunia, selama tulisan itu dibaca banyak orang, kemudian terinspirasi, kemudian mereka menjadi jauh lebih baik, maka itu adalah pahala yang luar biasa. Jadi saya awal sudah saya katakan al ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid. Suyudaka bi al-hibali al-wasiqati. Jadi ilmu itu laksana buruan ya, laksana buruan. Dan catatan itu adalah talinya. Maka ikatlah buruanmu itu dengan tali yang kuat. Itu kata Imam Asy-Syafi'i karamahu wajh. Nah, seringkali saya ditanya, sebelum Anda melakukan sesuatu itu kan di dalam hidup Anda ya. Jadi baik secara sadar maupun tidak, itu Anda akan bertanya pada diri tentang pertanyaan penting. Apa sih manfaatnya bagi? Nah, maka temukan juga di dalam tulisan itu kalau dalam bahasanya quantum learning ambak itu. Apa sih manfaat bagiku untuk menulis? Apa saja sih manfaat menulis itu bagi seorang guru, dosen, apalagi bagi pengemban dakwah? Nah, ini pertanyaan ini seringkali ditanyakan pada saya. Jadi saya jawab singkat saja. Pertama, kalau kita menulis buku, berbagi ilmu dengan tulisan, itu berarti kita membagikan. Kita menyebarkan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Dan ini akan mendapatkan pahala yang tiada tara.
Yang kedua, kalau kemudian kita rajin menulis, kita menerbitkan buku, Anda akan terpacu untuk lebih kebanggaan diri, lebih menikmati profesi Anda, lebih menikmati pekerjaan Anda. Dan seringkali tulislah yang menjadi passion Anda. Tulislah yang menjadi bidang kalian Anda. Karena dengan cara itu seperti kartu identitas. Dengan cara itulah kemudian Anda bisa dianggap menjadi pakar di bidang Anda. Kemudian yang ketiga kalau bagi para dosen, itu untuk membantu mempromosikan nama jurusan, fakultas, universitasnya, tempatnya bekerja, karena memiliki penulis atau memiliki pengajar yang andal. Dan menunjukkan pada dunia bahwa Anda memang mahir, ya, Anda memang mahir di bidangnya. Nah, ini salah satu manfaatnya. Tetapi yang paling penting adalah aspek spiritual tadi itu. Ketika kita berbagi ilmu, berbagi kebaikan, itulah ilmu yang manfaat. Kemudian berikutnya adalah sebagai alat membangun jaringan. Jadi media promosi diri, ya, meningkatkan value diri. Nah, nanti Anda bisa tuliskan ide, gagasan Anda, inspirasi Anda yang menarik ketika ketemu saya pada kelas ini. Anda tulis saja dengan bahasa Anda. Anda kumpulkan di grup, nanti akan saya baca, saya edit, kemudian nanti saya upload di media nasional online. Nah, saya punya media nasional online, namanya Bangga Indonesia. Ya, kemudian saya berharap tulisan Anda bisa dibaca banyak orang, dan siapa tahu bisa menginspirasi. Kemudian yang keenam mendapatkan pemasukan tambahan ya dengan memperoleh passive income. Kalau itu bisa berupa buku karena ketika buku kita bisa terbit kemudian itu diterbitkan oleh penerbit yang ber-ISBN, biasanya kalau ada hasil penjualan kita dapat royalti dari penjualan buku itu. Ya, atau fee penulis ya, fee penulis. Kemudian sebagai media untuk kenaikan pangkat ya, kenaikan pangkat atau jabatan yang mendapat angka kredit poin. Ini biasanya pada para dosen, pada para guru atau para ASN ya. Yang paling penting ternyata bagi saya adalah menghindari kepikunan. Karena dengan banyak menulis, banyak membaca, itu menghindari kepikunan dan kemudian itu meningkatkan kualitas diri. Dan yang paling penting adalah kita bisa mewariskan ilmu bagi peradaban mendatang. Sebagaimana para ulama dulu itu kan dia mewariskan ilmu, mewariskan sesuatu yang luar biasa dengan cara dituliskannya dan sampai hari ini masih dikaji banyak orang. Ya, itu demikian Mas Alan, Mas Aslan kira-kira apa sih manfaat bagiku untuk menulis dan motivasi yang luar biasa adalah kalau motivasi itu berasal dari kesadaran akan hubungan kita dengan Allah. Inspirasinya Kak buat jadi seorang penulis biasanya kan kita labil kalau buat nulis Kak biar tetap istiqomah gimana Kak? Ya ya tadi membiasakan warming up untuk menulis. Kalau kita ingat motivasi yang paling kuat itu, dorongan yang paling kuat itu adalah kita berbagi ilmu, berbagi kebaikan, dan itu adalah bagian dari spiritualitas. Dan makanya kemudian kalau ini yang kita lakukan, Waalaikumsalam, sebentar. Mbak Zia, bentar ya, ada tamu. Mbak Zia, baik, kita lanjutkan. Mohon maaf karena ada tamu, karena di rumah ini ya. Jadi inspirasi apa yang kita bisa ya tadi kita kita memahami bahwa motivasi diri yang kuat adalah karena kita berbagi, kita kemudian kita bisa mengembangkan tulisan dan karya itu. Karena siapa tahu dari apa yang kita tulis itu membuat orang bisa berubah menjadi jauh lebih baik. Bahkan saya pernah tulis dan ada di dalam e-book saya itu hasil riset dari Dr. Pennebaker ya. Beliau menyatakan menulis tentang pikiran ya dan perasaan terdalam tentang trauma mereka yang alami ternyata menghasilkan sesuatu yang lebih baik, pandangan yang lebih positif, kesehatan fisiknya. Jadi ketika kita punya trauma, punya apa yang kita alami, itu tulis saja dalam sebuah kertas. Kemudian setelah itu, setelah selesai semua ditumpahkan unek-uneknya. Ternyata kemudian ambil kertas itu, kemudian buang ke sampah, kemudian bakar. Ternyata itu bisa menjadi terapi, ya, terapi psikologi. Jadi menulis itu juga bisa jadi terapi. Ya, ini yang disampaikan oleh Dr. Pennebaker. Bahkan menulis itu bisa menjernihkan pikiran. Menulis itu bisa mengatasi trauma. Menulis itu bisa membantu mendapatkan, mengingatkan informasi baru. Jadi menulis itu juga membantu untuk memecahkan masalah. Dan menulis bebas itu juga membantu kita ketika kita terpaksa harus menulis. Karena bisa jadi nanti
ide itu bisa kita manfaatkan. Jadi begitu nulis, begitu kemudian di mana saja kemudian kok ada inspirasi, ada gagasan baru, berhenti sejenak. Anda bisa tulis di dalam alat komunikator Anda, HP Anda. Nyampe nyampe rumah nanti simpan di HP di laptop Anda, masukkan di bank data. Entah Anda dapat data, fakta baru, kumpulkan nanti bank data, ya di folder bank data, bank ide. Nah, nanti kalau kemudian kita menulis, kita bisa membuka bank ide. Siapa tahu di antara bank ide itu yang bisa kita ambil, bisa kita kembangkan. Nah, itu beberapa hal. Terus terang bagi saya pribadi, ketika menulis tadi, warming up tadi sudah jadi kebiasaan, maka setiap hari nanti tadi itu sisihkan 1 jam untuk membaca, kemudian dari apa yang kita baca itu coba Anda tulis ulang dengan bahasa Anda. Maka jadilah itu sebuah karya, jadilah itu sebuah tulisan, Anda bisa kirim nanti di grup dan nanti akan saya edit, kemudian akan saya masukkan di media nasional online. Nah, memang kayak gitu ya kebiasaannya. Bahkan Arvan Pradiansa itu mengatakan bahwa menulis sesungguhnya adalah sebuah proses untuk menjadi diri kita yang sebenarnya. Bahkan menulis sesungguhnya adalah sebuah proses untuk menjadi diri kita seutuhnya. Jadi sebuah proses pergulatan untuk menemukan diri kita yang sejati. Itu kata Arvan Pradiansa. Oleh karena itu saya seringkali mengatakan, ayo menulislah. Teruslah berkarya menulis untuk menginspirasi Indonesia menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kalau kita tidak mau menulis, maka siap-siap kita menjadi orang prasejarah. Kalau orang prasejarah itu kan tidak membaca, tidak menulis. Jadi sejarah peradaban sampai pada kita karena bacaan, karena tulisan, karena ada buku. Maka menulislah, teruslah berkarya untuk menginspirasi Indonesia untuk menjadi jauh lebih baik. Baik, saya pikir itu. Ada lagi yang ditanyakan teman-teman sekalian? Nah, jadi hari ini kita bicara tentang bagaimana warming up menulis. Dan kemudian ada pertanyaan tadi, apa sih manfaatnya bagiku untuk menulis? Monggo, silakan kalau ada yang bertanya. Nah, tugas hari ini silakan Anda menulis inspirasi apa yang Anda dapatkan dalam kelas ini, atau Anda juga bisa ambil Anda menulis apa saja dalam pekan ini yang menurut Anda bisa Anda tuliskan. Apakah kisah harian Anda, apakah kemudian karena sumber ide itu macam-macam. Bisa dari melihat, dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, itu juga bisa dituliskan. Jangan diedit dulu, tulis saja. Kalau selesai, karena ini kalau di media online hanya cukup 1 atau 2 halaman. Ya, 2 halaman cukuplah. Kemudian setelah selesai dibaca, kemudian diedit. Baru kirim ke WA atau kirim ke grup. Ya, kemudian nanti akan saya bantu edit, saya upload di media nasional online. Nah, kalau setiap hari misalnya kita menulis 2 halaman saja, maka 3 bulan atau 90 hari jadilah sebuah buku itu. Nah, jadi kita bisa kumpulkan catatan harian kita bisa menulis kisah nyata hidup kita, yang itu bisa dituangkan dalam bentuk cara novel ya, menulis cerpen atau novel. Nanti kita akan ketemu itu, saya akan jelaskan bagaimana membuat cerpen atau novel. Sehingga kemudian itu bisa jadi buku. Jadi bisa juga kita menulis tentang bidang keahlian yang kita kuasai hari ini. Juga bisa jadi buku. Jadi dengan 5M itu sebenarnya ide dan gagasan itu bisa kita ambil. Pertama dengan membaca, kemudian dengan menulis, dengan membaca, dengan melihat apa yang kita baca, apa yang kita lihat, kemudian mendengar. Nah, dari diskusi itu juga bisa jadi ide, ya. Kemudian yang keempat berikutnya adalah menghayal. Jadi dari hayal kita juga bisa jadi sebuah karya buku. Kemudian melakukan riset, melakukan perjalanan, adventure dan sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan, banyak hal yang kita bisa gali di dalam kehidupan ini bisa menjadi sebuah tulisan. Oke, ada yang tanyakan? Jadi Anda biasakan, jadi warming up-nya menulis Anda biasakan. Jadi pekan ini Mbak, kalau Anda tidak bisa tiap hari, coba Anda pekan ini menulis sebuah ide dan gagasan. Apa saja terserah. Yang itu bisa jadi inspirasi, itu bisa cerpen, itu bisa kemudian artikel atau opini dan sebagainya. Jadi silakan Anda kirim.
kemudian di WA, di grup WA, nanti kemudian saya baca, saya edit, nanti akan saya masukkan di media nasional online. Setelah itu Anda bantu untuk viralkan. Nah, dengan cara itu Anda akan mulai dikenal oleh banyak orang. Jadi Anda juga bisa gunakan background Anda. Ya sesuai dengan genre dan gaya Anda. Nanti akan saya jelaskan ada tiga genre dalam dunia penulisan. Hari ini saya bicara tentang Waming. Nah, berapa karakter? Minimal 2 halaman. Ya, sekitar 300-400 lah, 400 karakter. Ya, 300-400 karakter. Sekitar 2 halaman. Karena kalau dimuat di media nasional online, atau kemudian Anda posting di FB Anda atau di blog Anda, kemudian saya bantu di web media nasional online, itu orang baca, kalau orang baca internet itu kan tidak terlalu lama, jadi harus cepat. Jadi ya, tidak boleh terlalu panjang ya, sedengan lah, satu halaman atau 2 halaman. Baik, silakan. Ada yang ditanyakan lagi tentang dunia kepenulisan? Ini beberapa teman sudah mulai masuk. Jadi grup kita banyak. Memang ada yang sudah selesai karya-karyanya, ada yang sudah menelurkan buku, ada yang kemudian masih proses masuk, proses membuat tulisan sudah ada yang separuh jalan, ada yang baru. Enggak masalah. Yang penting kemudian terus bergerak, terus menulis, terus berkarya. Hari ini saya bicara tentang warming up-nya penulis, agar kita menjadi penulis yang andal. Jangan pernah malas, jangan pernah berhenti untuk berkarya ya. Malas itu kan bawaannya malas itu biasanya nunda-nunda. Nanti ajalah saya tunda-nunda. Akhirnya enggak jadi-jadi. Sampai meninggal dunia dia enggak pernah punya karya. Ya. Saya punya teman, aku nanti enggak nulis ya. Ini. Kemudian saya tanya lagi, ya nanti ya. Karena nunda-nunda akhirnya sampai dia meninggal dunia. Sampai dia meninggal dunia saya bilang, ya Allah, dia belum menulis atau menelurkan sebuah karya. Nah, selagi kita dikasih kesempatan hidup oleh Allah, teruslah berkarya, teruslah menulis semata-mata untuk mencari ridha Allah. Kita tidak akan pernah tahu nanti tulisan kita yang mana, kata-kata kita yang mana yang membuat orang itu terinspirasi. Menulis sajalah. Tahu-tahu nanti ada orang yang kemudian berterima kasih pada Anda atau membaca tulisan Anda, kemudian mengucapkan terima kasih. Itu kebahagiaan yang luar biasa bagi seorang guru, seorang penulis kalau bisa membuat orang itu kemudian sadar, membuat orang itu kemudian terinspirasi untuk berkarya, untuk berubah menjadi jauh lebih baik. Baik teman-teman sekalian, silakan. Ada yang tanyakan lagi? Waktu kita kurang 10 menit. 9 menit sudah mulai berjalan. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Oke, teman-teman, ada yang ditanyakan? Oke, tugas hari ini adalah pekan ini jenengan mencoba menuliskan sesuatu apa yang Anda lihat, apa yang Anda alami, apa yang Anda rasakan. Ya, tulis saja dengan gaya bahasa Anda, jangan takut salah. Ya, tulis dalam pekan ini apa yang Anda lihat, Anda dengar, Anda rasakan, dan itu sesuatu yang kemudian itu ketika ditulis bisa jadi menjadi inspirasi bagi orang lain. Ya, nggak usah banyak-banyak, 2 halaman saja. Ketik aja normal, pakai Calibri, fontnya 12, spasinya 1,5, ya. Karakternya, kata-katanya kurang lebih 500 kata, ya, 500 atau 400-an lah, 300 sampai 400 kata. Itu biasanya kalau kita ngetik di Word dokumen kan ada di bawahnya tulisannya sudah berapa kata, berapa karakter itu, ya. Ini maksimal 2 halaman aja, ya. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ada yang tanyakan sebelum saya tutup? Insya Allah ini sudah saya rekam dan nanti akan coba saya upload di YouTube. Linknya nanti akan saya sampaikan di grup. Jadi tugas hari ini, tugas pekan ini maksud saya, Anda menulis, syukur-syukur kalau Anda bisa menulis setiap hari. Nah, dan kalau Anda kemudian sudah membuat kerangka pikirnya, dan bisa itu jadi buku nanti. Saya sudah jelaskan bagaimana proses membuat outline-nya. Nah, Anda coba baca bagaimana membuat outline atau kerangka buku, dan itulah daftar isinya. Baik teman-teman sekalian, sukses untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Lakukan proses ini dengan sungguh-sungguh. Insya Allah 3 bulan ke depan Anda semua bisa punya karya. Setidaknya Anda sudah bisa menulis artikel, opini, dan sebagainya. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi.
Mudah-mudahan sehat semuanya, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya undur diri.